Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firdaus Prayogi. NPM saya 23111100006. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah FIL. Di sini terdapat diagram activity dari pemesanan tiket. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan membuka aplikasi tiket wisata. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar tiket. Dan setelah dari sistem menampilkan data tiket, maka pelanggan akan membrowse dan pilih tiket. Jika sudah memilih salah satu tiketnya, sistem akan mengecek ketersediaan tiket. Jika tidak, maka sistem akan mengirim notifikasi bahwa tiket tidak tersedia dan selesai. Dan jika iya, maka pelanggan akan menginput data pemesanan. Setelah menginput data pemesanan, sistem akan memvalidasi data pemesanan. Dan jika tidak tersedia atau tidak valid, maka pengguna akan memperbaiki pesanannya. Mungkin ada kesalahan ketika pemesanan tiket atau sejenisnya. Dan jika sudah valid, maka data user akan tersimpan dan akan dilanjutkan ke sistem yang akan membuat pesanan tiketnya. Setelah sistem membuat pesanan tiket, maka database akan menyimpan data pesanan. Lalu setelah database menyimpan data pesanan, akan kembali lagi ke sistem, yaitu maka sistem akan menghitung total pembayaran. Setelah menghitung total pembayaran, akan berlanjut lagi ke pelanggan yang dapat memilih metode pembayarannya. Setelah memilih ini pembayarannya, maka pelanggan maka sistem akan mengirim request pembayaran. Lalu dilanjutkan dari ke proses pembayaran. Apakah pembayarannya berhasil? Langsung dia beralih ke payment gateway. Apakah pembayaran berhasil? Jika iya, payment gateway akan mengkonfirmasi pembayarannya. Lalu akan menyimpannya ke dalam database dan menyimpan transaksi. Dan jika tidak, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan. Setelah data tersimpan tadi, database akan mengupdate stok tiket. Setelah mengupdate stok tiket, dilanjutkan dengan ke sistem lagi, yaitu ke general etiket. Setelah dari sistem, maka akan berlanjut ke pelanggan. Ya, ini pelanggan akan menerima etiket atau via email. Maka setelah itu akan selesai. Lanjut ke diagram use case-nya. Di sini terdapat pelanggan, ya kan? Pelanggan dapat melakukan login.
atau registrasi terlebih dahulu, ya kan. Lalu akan memulai login. Setelah login, admin akan memverifikasinya. Setelah itu pelanggan dapat membrowse tiket, dan selanjutnya pelanggan dapat eh, melakukan pemesanan tiket dan include ke proses pembayaran. Dari browse tiket ini dapat include ke mencari tiket, dapat memfilter, lalu berlanjut ini bisa memfilter tiket, misal dari pesanannya milih daerah di mana gitu. Dari pemesanan tiket itu akan include ke input data pemesanan. Dari pesanan tiket juga dapat mengikut verifikasi ketersediaan tiket. Dari ini proses pembayaran dia akan include ke ini atau akan diteruskan ke general tiket, lalu dapat diteruskan lagi ke payment gateway untuk memverifikasi pembayaran. Lalu dari proses pembayaran ini juga include ke metode pembayarannya. Payment gateway juga dapat mengakses proses pembayarannya. Dan dari admin dapat mengelola data, lalu input juga bisa menghapus tiket, upload tiket, bahkan tambahkan tiket. Dan admin juga dapat mengelola data user. Setelah itu, dari manajer dapat melihat laporan penjualan. Begitu juga dengan adminnya, dan manajer juga dapat melakukan cetak laporan. Dilanjutkan ke general laporan. Lanjut ke BPMN dari pemesanan tiket. Lanjut ke BPMN pemesanan tiket. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu kolom pelanggan, sistem penjualan tiket, dan payment gateway. Di sini dimulai dari browser tiket, lalu dilanjutkan ke pemilihan tiket yang diinginkan. Setelah itu input, lalu dapat menginput data pemesanan. Sistem langsung dari sistemnya, sistem akan sistem akan menyediakan tiket yang tersedia, dan jika tiket tidak tersedia, maka notifikasi tidak tersedia yang akan langsung dikirim ke user. Lalu dilanjutkan dengan dari sistem juga dapat menampilkan ini menampilkan daftar tiket. Lalu sistem juga dapat memverifikasi ketersediaan tiket. Selanjutnya juga, jikalau tiket tersedia, maka sistem akan membuat pesanan, lalu menghitung total pembayaran. Setelah itu, pelanggan dapat memilih metode pembayaran. Setelah metode pembayaran akan berlanjut ke sistem, yaitu kirim request ke pembayaran gateway. Maka dari sistem akan berlanjut ke payment gateway yang langsung menerima proses pembayarannya. Dari dari terima request pembayaran, pelanggan dapat melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka akan dilanjutkan ke payment gateway, yakni proses pembayaran. Dan akan dilanjutkan ke mengirim konfirmasi pembayaran
dan akan berlanjut lagi ke sistem apakah pembayarannya berhasil. Jika gagal, maka akan membatalkan pesanannya, dan jika berhasil akan langsung mengirimkan generate etiket, dan dilanjutkan dengan mengirim etiket ke email. Setelah itu pelanggan dapat menerima etiketnya, lalu selesai. Baik, selanjutnya adalah DFD level 0 dari penjualan tiket. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu pelanggan, admin, dan manajer. Proses yang pertama yaitu login. Dimulai dari 1 yaitu login. Pelanggan dapat memasukkan data login ke sistem. Sistem kemudian akan memvalidasi data tersebut ke data D1, itu tabel user. Sebagai timbal balik, tabel user mengirim status data login yang diteruskan data login kembali untuk mengkonfirmasi apakah login berhasil atau tidak. Proses kedua adalah kelola data tiket. Admin memasukkan atau memperbarui data tiket ke dalam sistem. Ya kan? Data ini kemudian disimpan secara permanen di tabel tiket D2. Setelah penyimpanan berhasil, tabel tiket memberikan status update tiket yang akan dikonfirmasi kembali ke admin. Lalu selanjutnya adalah proses pemesanan dan pembayaran. Diagram nomor 3 yaitu pemesanan tiket. Pelanggan mengirimkan data pemesanan ke sistem. Setelah itu lanjut ke nomor 4 yaitu pembayaran. Aliran berlanjut ke proses pembayaran di mana pelanggan memberikan data pembayarannya. Setelah pembayaran divalidasi, sistem menyiapkan data transaksi dalam tabel transaksi, yaitu tabel D3. Sebagai bukti akhir, sistem mengeluarkan etiket yang dikirim langsung kepada pelanggan. Proses terakhir adalah generate laporan, yaitu nomor 5 ini. Admin mengirimkan request laporan ke sistem. Sistem akan menarik seluruh data transaksi dari tabel D3. Dari data D3 untuk diolah. Hasil akhir adalah laporan penjualan yang akan diserahkan ke manajer sebagai bahan evaluasi. Baik, itu adalah DFD level 0 dari saya. Kita lanjut ke DFD level 1. Lanjut ke ini, DFD level 1. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu pelanggan, admin, manajer, dan sistem pembayaran. Dimulai dari ini, proses pertama dimulai dengan identitas pelanggan. Yang pertama dimulai dari registrasi 1.1. Pelanggan memasukkan data registrasi yang kemudian disimpan ke dalam tabel D1. Ini tabel user.
Lalu lanjut ke 1.1.2 login user. Pelanggan melakukan login dengan memvalidasi data mereka melalui tabel user. Jika valid, sistem akan memberikan status login aktif kepada pelanggan. Selanjutnya admin memiliki kendali penuh atas stok tiket melalui 3 subproses. Yang pertama itu tambah data tiket, yang kedua update data tiket, yang ketiga adalah D2, itu tabel tiket. Setiap aksi ini akan memberikan konfirmasi balik kepada admin apakah data berhasil diperbarui atau dihapus. Selanjutnya inti dari interaksi pelanggan yaitu ke 3.1 pemilihan tiket. Pelanggan memilih tiket berdasarkan info yang ditarik dari tabel tiket. Kemudian memverifikasi ketersediaan tiket. Sistem secara otomatis mengecek stok di database untuk memastikan tiket masih tersedia. Lalu lanjut ke 3.3 yaitu input data pemesanan. Setelah 3.3 dan 3.4 yaitu buat pesanan. Setelah terverifikasi, pelanggan mengisi data pemesanan dan sistem menyimpan detail pesanan tersebut ke tabel pemesanan. Di mana tabel pemesanan yaitu ada di mana sih D3. Aduh, kok jadi lupa sih tempatnya. D2. D3 mana sih?
D2, D4, D5, D3-nya kok hilang? Oh hilang. Wait. Oh ini di atas. Nah ini D3 tabel pesanan. Lanjut ke transaksi dan pembayaran. Setelah pesanan dibuat, sistem akan masuk ke tahap finansial, yaitu proses pembayaran. Ada di 4.1. Sistem mengirim permintaan pembayaran ke sistem pembayaran eksternal. Lalu 4.2 memverifikasi pembayaran. Setelah dapat informasi sukses dari bank atau gateway, data transaksi disimpan ke tabel D4, yaitu tabel transaksi. Setelah dari tabel D4, lanjut ke generate etiket, yaitu 4.3. Berdasarkan data transaksi dan pesanan yang sah, sistem membuat etiket dan mengirimkannya langsung kepada pelanggan. Lalu lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pelaporan atau reporting. Yaitu terakhir adalah alur manajemen data untuk pimpinan, yaitu lanjut ke 5.1, itu ke generate laporan, dan 5.2 yaitu analisis data. Admin meminta laporan yang datanya ditarik dari tabel transaksi. Lalu tabel transaksi D4 ini. Lalu data tersebut dianalisis untuk melihat tren penjualan. Setelah itu lanjut ke 5.3, yaitu cetak laporan. Hasil akhirnya disimpan ke tabel D5, yaitu tabel laporan, dan diserahkan ke manajer sebagai laporan final. Ini adalah demikian alur DFD level 1, itu sistem penjualan tiket dari saya. Kita lanjut ke DFD. Oh, harusnya DFD level 0 dulu ya. Baik, kita kembali ke DFD level 0. Lanjut ke ini apa? ERD dari penjualan tiket. Di sini terdapat admin, yaitu yang terdapat juga nama, role dari adminnya, lalu ID admin, lalu lanjut ke mengelola, yaitu berlanjut ke wisata, yang terdapat harga, lokasi, rating, lalu terdapat juga kode wisata. Nama wisata akan disimpan ke dalam tabel wisata ini. Lalu ada lanjutan untuk pemilihan, yaitu pemilihan transaksi yang akan dilanjutkan untuk membuat dan memproses dari pembayarannya. Dari transaksi ini terdapat dari ID transaksi dan juga metode pembayarannya. Untuk membuat ini, user dapat memasukkan nama, email, umur, alamat, bahkan ID user. Dan selanjutnya adalah proses, yaitu dilanjutkan dengan proses pembayaran. Di sini dari pembayaran dia akan tersedia ID pembayaran dan bukti pembayaran. Sekian dari saya. Ini adalah
tugas UAS dari mata kuliah RPL. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dimengerti, dan jika tidak dapat dimengerti, mohon maaf karena kurang lancar dalam berbicara atau semacamnya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.